Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk tugas Sistem Informasi Akuntansi berupa tutorial flowchart dari kegiatan bisnis. Tutorial tersebut dibuat menggunakan aplikasi yang berbasis online yaitu Draw.io. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai untuk tutorialnya. Pertama, kita buka website atau domain Draw.io. Oke. Nah, kemudian tinggal diklik, lalu masuk ke aplikasinya yaitu appdiagram.net, kemudian create new diagram. Klik. Oke. Di sini kita akan membuat proses atau flow untuk kegiatan bisnis dalam SIA yaitu penjualan tunai. Oke, kita create, kemudian kita save, kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini sudah terbuka untuk aplikasinya. Pertama-tama kita kelompokkan flow apa saja yang ada di dalam penjualan tunai ini. Untuk lebih mudahnya, kita dapat membuat tabel untuk mempresentasikan bagian mana saja yang akan menggunakan flow tersebut. Oke, kita mulai dulu untuk membuat tabelnya. Nah, di sini kita punya beberapa bagian yang terkait. Pertama, tentunya ada pelanggan. Kemudian ada penjualan lalu ada gudang, kemudian ada pengiriman dan pemilik, dan pemilik atau pemimpin ya, pemilik. Oke, di sini mungkin ini kita ganti pemimpin aja biar lebih general. Pemimpin, oke. Nah, setelah seperti ini kita rapikan dulu. Oke, kita perbesar ukurannya. Set. Nah, oke.
Oke. Nah, di sini pertama-tama kita mulai dari pelanggan. Nah, untuk icon atau icon flowchart untuk mulai atau selesai, kita bisa mulai menggunakan dari menu general ataupun ada di sini untuk yang tidak ada di general bisa kita cari di sub menu flowchart yang ada di sebelah kiri. Untuk memberikan informasi terkait mulai, maka kita harus memilih persegi yang tidak lancip untuk masing-masing ujungnya. Oke, kita klik, kemudian kita klik ini, kita beri nama mulai. Oke, kita perbesar saja agar lebih mudah. Oke, sip. Terus berkecil untuk ukurannya. Oke. Persegi panjang ya, maaf, bukan persegi. Kemudian di sini ada ini ada trapesium, jejer genjang untuk proses kegiatan manual. Oke, sepertinya bukan ini ya, kita cari di flowchart. Oke, aduh, tarik. Nah, di sini pelanggan itu ketika mulai kegiatan penjualan tunai, maka hal yang pertama dilakukan yaitu adalah memilih barang. Oke. Nah, di sini ada tanda panah. Nah, tanda panah itu untuk memberikan informasi garis alir atau flow-nya mulai dari yang mana sih. Nah, seperti itu. Kemudian ketika sudah memilih barang, maka si pelanggan tersebut akan memesan barang. Oke, sebentar kita posisikan sesuai memesan barang. Lanjut ke proses berikutnya. Nah, proses berikutnya adalah di mana si pelanggan membuat surat order barang. Karena itu adalah aktivitas manual, mari kita gunakan logo yang sebelumnya. Pembuatan surat order barang. Oke, pembuatan surat order barang. Nice. Nah, ini sudah selesai pembuatan surat order barang. Mungkin kita bisa geser, tidak perlu. Kemudian karena di situ ada surat menyurat yang nantinya outputnya adalah dokumen, maka kita pilih logo yang sebelah kiri ini, yaitu dokumen.
bisa dilihat ada apa? Ada pemberitahuannya bahwa yang kita pilih itu adalah dokumen di mana ada teks, ada gambar yang menjelaskan itu dokumen atau mewakili teks dokumen, dan kemudian di bawahnya ada penjelasannya mengenai gambar tersebut. Oke, kita pilih dokumen. Oke, set set set. Nah, di sini aja. Oke. Nah, berhubung di sini ada dua untuk dokumennya. Yang pertama ada di pelanggan dan kemudian yang kedua ada di penjual. Kita lebih baik membuat dokumen itu berbentuk dokumen dan tembusannya. Nah, dokumen dan tembusannya ini kita buat dua. Yang pertama kita tulis surat order barang. Yang pertama tambahin teks lagi. Yang pertama. Oke. Kemudian kita refresh ke sini. Oke, dan kita refresh ke sini untuk angka yang keduanya. Mungkin kita bisa pindah sih ke sini nih biar lebih sini aja deh. Oke. Kemudian kita grupkan dulu agar lebih mudah nanti pemindahannya. Pertama di blok-blok dulu, kemudian Ctrl G untuk di grup, kemudian kita tarik agar menjauh dan kita membuat panah. Panah di sini untuk alurnya. Oke, klik. Kemudian ada tanda panah tersebut. Kita bisa arahkan ke kotak yang paling atas. Oke. Sebenarnya kurang pinggir. Oke. Yes. Alhamdulillah. Oke, kemudian berhubung ini akan dipegang juga oleh si penjualan, bagian penjualan, surat ordernya ini kita simpan di penjualan. Nah, di sini kita copy untuk ini, kita taruh. Warnanya lama ya. Kita buat ini teks 1. Oke. Kemudian kita kasih tanda panah tab, tanda panah ke sini, sini. Jika tidak bisa dan agak sulit, kita berikan panah ini ke sini, kemudian panah ini ke sini. Kita akan menyesuaikan terkait sudut-sudutnya.
Oke, kemudian di sini. Oke, nice. Kita akan luruskan. Oke. Nah, ini kita akan berikan efek yang agak miring, set. Aduh, kita harus pakai yang bengkok seperti ini untuk memudahkan kita memberikan alurnya. Oke, kemudian setelah surat order barang ada di penjual, nah di sini surat tersebut jika tidak ada tanda apapun maka arsipnya itu permanen. Atau untuk kasus yang sekarang kita buat jenis arsipnya itu adalah arsip sementara. Nah, untuk arsip sementara maka logo yang akan diambil atau icon yang akan diambil itu adalah panah terbalik. Di sini, aduh, bentar. Di sini saya akan memberikan warna kuning untuk memudahkan. Kuning. Kuning nih, guys. Nah, warna kuning untuk memudahkan prosesnya. Kemudian kita berikan tanda bahwa itu tuh nanti akan jadi pembeda antara proses pengarsipan sementara yang satu dan yang lainnya. Oke, kita tandai dengan angka 1. Oke, kemudian lanjut di penjualan. Oke, di penjualan sendiri nantinya akan ada kegiatan manual berupa pengecekan barang. Oke, untuk kegiatan kita sudah sering memakai icon tersebut. Pengecekan barang. Oke, pengecekan barang. Oke, kita kasih alurnya, nice. Kemudian setelah pengecekan barang, lalu pengecekan barang di gudang. Oke, kemudian setelah pengecekan barang di gudang, membuat catatan. Kemudian setelah ini ada aktivitas manual, yaitu membuat catatan ketersediaan barang. Kita akan perpanjang saja untuk ukurannya lebih lebar agar teksnya lebih mudah terbaca. Setelah ini proses apa lagi kah? Oke. Setelah membuat catatan pasti ada dokumen yang akan dilampirkan. Nah, dokumen tersebut yaitu dokumen
untuk mencatat ketersediaan barang. Dokumen itu akan diberikan ke penjual. Nah, kemudian setelah mencatat ketersediaan barang, nah di sini ada kondisi di mana barang itu tersedia atau tidak. Untuk ikonnya kita menggunakan belah ketupat atau segitiga yang miring. Nah, di sini mengecekkan catatan ketersediaan barang. Kita perkecil saja ya ukuran teksnya menjadi 10 agar terbaca. Oke, dari sini ke bawah. Kemudian jika tidak, maka akan proses memesan kembali. Jika tidak tersedia, maka lanjut ke pembuatan nota. Sebentar. Jika pembuatan nota yang oke, di sini jika tersedia. Oke. Kemudian dari pembuatan nota itu bisa dilanjut ke dokumen-dokumen notanya. Nah, untuk dokumen notanya sendiri terdapat 3 nota yang akan dibagi. Nota pembelian. Oke, kita copy saja. Kita buat ada di depan. Ini kita buat di depan. Ini juga kita buat untuk di depan. Oke. Dari sini kita mulai memberikan angka-angka untuk dokumen tersebut. Oke, kita mulai dari sini.
Satu, dua, dua, kemudian tiga, tiga, tiga. Oke. Begitu. Udah, begitu saja. Tiga, maka dokumen yang akan diberikan itu yang pertama ada di pelanggan, kemudian yang kedua itu ada di gudang. Oke. Oke, untuk nota pembelian tersebut bersifat sementara. Itu berwarna kuning dan sedikit terbalik. Oke, untuk penadaannya kita arahkan di arahkan sini. Beri tanda panah dulu untuk memberikan alur garisnya. Oke, kemudian untuk berikutnya yaitu di mana
si pelanggan melakukan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran. Pembayaran. Kemudian mendapatkan dokumen data pembayaran. Data pembayaran. Oke. Dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Kemudian data pembayarannya tersebut kembali lagi ke penjualan. Kemudian setelah itu lalu si data tersebut itu diberikan cap lunas pada nota pembelian. Maka ada aktivitas memberikan memberi cap lunas pada nota pembelian. Oke, kita perbesar sedikit. Cukuplah. Ini sudah cukup. Kemudian dari sini ke sini. Oke. Setelah itu di mana di sini di gudang. Setelah ada nota pembelian, kemudian ada proses untuk menyiapkan barang, kemudian setelah menyiapkan barang, telah terbuat dokumen untuk barangnya sendiri. Dokumen barang, kemudian barang tersebut atau data barang tersebut diberikan pada bagian pengiriman. Oke, kita taruh di sini saja. Bagian pengiriman. Setelah dikirimkan ke bagian pengiriman, kemudian ada aktivitas di situ, yaitu mengirimkan barang. Mengirimkan barang. Oke. Mengirimkan barang, kemudian dokumen barang tersebut
akan dikirim ke pelanggan. Yang kebetulan untuk page 1 ini untuk space-nya telah terisi semua dan tidak ada yang kosong, maka kita bisa lanjut ke halaman 2. Nah, di mana untuk melanjutkan proses kita dapat menggunakan icon atau logo atau bisa disebut gambar juga berbentuk lingkaran. Kita tandai dengan angka 1 untuk memudahkan identifikasinya nanti. Oke, ketika kita sudah menambahkan 1 pada saat pengiriman barang, kemudian dokumen tersebut kita taruh di penghubung atau konektor dalam halaman. Ya, setelah itu kita buat halaman yang berikutnya. Kemudian tidak lupa kita membuat template-nya untuk flow-flow apa aja yang ada di halaman 2 itu. Lalu kita copy tabelnya, kemudian kita paste di sini. Oke, sebentar. Oke, mungkin seperti ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Paste. Sepertinya bukan itu. Copy, kemudian paste. Nah, setelah tabelnya terisi, maka kita bisa melanjutkan proses yang tadi. Oke, proses sebelumnya di page pertama yaitu ada barang yang dikirim oleh supplier atau bukan supplier, bagian pengiriman. Nah, di dalam bagian pengiriman tersebut, mungkin bagusnya sih seperti ini ya. Oke, kita taruh di sini. Oke. Nah, di dalam bagian pengiriman tersebut, ini lanjutan dari yang pertama. Oke. Kemudian di sini ada barang, data barang. Nah, data barang ini adalah lanjutan dari halaman yang pertama. Oke, setelah di sini barang, kemudian barang, kemudian barang. Setelah pengirim mengirimkan barang, kemudian barang tersebut diterima oleh si pelanggan. Oke. Sampai di sini sudah sesuai. Kemudian untuk si penjualnya sendiri, ketika pemberian cap lunas, maka akan keluar nota pembelian yang telah dicap lunas. Oke, berhubung flownya lumayan panjang, nanti kita buat di page berikutnya. Yang pertama kita kasih
lingkaran terlebih dahulu untuk melanjutkan proses di halaman berikutnya. Kemudian kita kasih angka yang berbeda dari lingkaran sebelumnya, kita kasih angka 2. Kemudian dari situ kita bisa melanjutkan kembali prosesnya, yaitu dengan memberikan lingkaran dan angka 2 tersebut diproses atau di bagian penjualan. Oke, setelah itu membuat nota pembelian yang telah dicap lunas. Oke, kita buat ini sepertinya di sini lebih bagus ya. Ini ke sini ya, ke sini. Kemudian proses ini di sini, kemudian ininya di sini. Oke. Nah, sepertinya lebih oke. Setelah ada dokumen nota pembelian yang telah dicap lunas, nota yang telah dicap lunas, nota pembelian yang telah dicap lunas. Data tersebut ada 2. Yang pertama ada di penjualan, yang kedua ada di yang kedua ada di penjualan. Yang pertama ada di pelanggan, yang kemudian yang kedua ada di penjualan. Oke, di sini di bagian pelanggan kita akan taruh dokumen nota tersebut. Di sebelah sini. Di sebelah sini. Oke. Kemudian proses transaksi selesai, tapi untuk laporannya masih harus dibuat laporan penjualan, di mana laporan tersebut akan diberikan ke pemilik atau pemimpin. Oke, untuk mengakhiri proses tersebut kita bisa menggunakan gambar icon berbentuk persegi panjang dengan sudut yang melengkung. Oke, untuk ini bisa diselesaikan, kemudian dari sini juga selesai. Oke, ini pun sama. Kemudian untuk
Cek lunas tadi akan dibuatkan laporan untuk si pemimpin. Nah, kita buat pembuatan laporan penjualan. Oke, kita kasih garis alurnya dulu. Kemudian kita akan buatkan dokumen laporan penjualan. Oke, setelah selesai membuat dokumen, kita akan membuat dokumen ini. Untuk laporan penjualan itu ada dua. Yang pertama akan dipegang oleh bagian penjualan, kemudian yang kedua akan dipegang oleh si pemilik atau pemimpin di perusahaan tersebut. Kemudian laporan penjualan akan diterima oleh si pemimpin. Kemudian untuk proses laporannya pun selesai. Oke. Dari kesimpulan berikut, saya hanya bisa memberikan tutorial yang saya ketahui dan menjelaskan apa yang saya ketahui pula. Oke, untuk menutup tutorial tersebut, jika ada pertanyaan bisa hubungi saya terkait dengan tutorial yang ada di video ini. Saya undur diri. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi pendengar sekalian. Dengan ini, tutorial yang saya buat mengenai flowchart dari kegiatan bisnis dalam sistem informasi akuntansi saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan waktu luangnya untuk mendengarkan tutorial tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.